Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lili Fitriani dari Prodi PAI kelas 2C dengan NIM 0101240162. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS mata kuliah usul fikih, membahas tentang sumber-sumber hukum Islam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum kita membahas sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, saya akan sedikit membahas tentang usul fikih terlebih dahulu. Usul fikih terdiri dari dua kata, yakni usul dan fikih. Usul merupakan bentuk jama dari kata asal yang artinya pokok, pondasi, dalil, atau hal yang menjadi dasar suatu dibangun di atasnya. Sedangkan fikih artinya itu faham, mengerti, pintar, dan kepintaran. Secara singkatnya, fikih yaitu ilmu tentang hukum perbuatan atau amaliyah keseharian seorang mukallaf, seperti sholat, puasa, jual beli, dan lain sebagainya. Secara istilah, usul fikih yaitu ilmu yang mempelajari dasar-dasar atau jalan dalam proses pengambilan hukum dari dalil-dalil syar'i. Ada pula pengertian yang lain, yaitu usul fikih adalah kumpulan kaidah-kaidah yang digunakan dalam proses pengambilan hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Sumber-sumber hukum terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer itu merupakan Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan sumber sekunder yaitu ijma, qiyas, dan sumber hukum lainnya. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal sesuatu. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber masdar dari kata kerja qira'a yang bermakna membaca atau bacaan. Sedangkan pengertian menurut istilah, Al-Quran adalah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Lalu selanjutnya ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat mendalam maksudnya, dan ada pula yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Lalu kandungan hukum dalam Al-Quran, yang pertama ada hukum akidah atau i'tiqadiyah. Ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah, juga kepada para rasul, kitab, malaikat, serta hari akhir. Yang kedua ada hukum etika atau khuluqiyah, yaitu sesuatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, diantaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya, seperti halnya dusta, iri, dengki, dan sombong. Yang ketiga ada hukum amaliyah, yaitu sesuatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia. Hukum amaliyah terbagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama muamalah ma'allah, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sebagainya. Yang kedua ada muamalah ma'an nas, atau pekerjaan yang berhubungan dengan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya. Adapun cara Al-Quran menjelaskan ayat-ayat hukum, yang pertama secara ijmali atau global. Penjelasan Al-Quran bersifat umum, sedangkan sunnah Nabi yang nantinya akan menjelaskan lebih mendetail, sebagaimana perintah mendirikan sholat, membayar zakat, dan penjelasan lafaz yang tidak jelas secara makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yang artinya dirikanlah sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Ayat tersebut berupa perintah untuk mendirikan sholat. Tidak ada penjelasan mengenai tata cara dan waktu pelaksanaannya. Maka disinilah sunnah Nabi berperan. Seperti ucapan Nabi Muhammad SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", yang artinya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang kedua ada tafsili atau terperinci. Al-Quran memaparkan hukum secara terperinci dan disertai penjelasan yang mendetail. Adapun sunnah Nabi menjadi penguat bagi penjelasan Al-Quran tersebut. Contohnya hukum waris, talak, dan hitungan dalam tolak, mahram atau orang yang haram untuk dinikahi, tata cara li'an atau saling melaknat antara suami dan istri, dan penetapan hukum dalam kasus pidana hudud. Dan yang terakhir ada secara isyarah. Penjelasan Al-Quran hanya sebatas pokok hukum, baik secara hukum maupun secara ungkapan langsung. Adapun sunnah Nabi memberikan penjelasan hukum yang terkandung dalam pokok bahasan tersebut secara terperinci. Adapun sumber hukum Islam yang kedua yaitu sunnah. As-sunnah menurut ilmu hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Menurut ilmu usul fikih, sunnah adalah segala yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Menurut ilmu fikih, sunnah adalah suatu perbuatan yang akan mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila tidak dikerjakan. Dimasukkan dalam hukum taklifi. Sunnah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti jalan yang bisa dilalui atau cara yang senantiasa dilakukan atau kebiasaan yang selalu dilaksanakan. Lalu ada macam-macam sunnah. Yang pertama ada sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yang dilihat dan diketahui dan disampaikan oleh para sahabat kepada orang lain. Misalnya tata cara sholat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kemudian disampaikan oleh para sahabat yang melihat dan mengetahuinya kepada orang lain. Yang kedua ada sunnah qauliyah, yaitu ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar dan disampaikan seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Misalnya sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya tidak sah sholat seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan yang terakhir ada sunnah takririyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegah. Dari Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan persetujuan Nabi atau takrir terhadap perbuatan yang dilakukan sahabat tersebut. Dan yang terakhir ada fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, sunnah sebagai penguat atau takkid hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, sunnah sebagai penjelas dan penjabar apa yang dibawakan oleh Al-Quran. Dan yang terakhir, sunnah sebagai penetap hukum yang belum diatur di dalam Al-Quran. Kesimpulannya adalah Al-Quran adalah kalam Allah atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya. Dan membacanya merupakan suatu ibadah. Al-Quran adalah sumber hukum utama selain sebagai kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Lalu sunnah adalah segala ucapan atau perbuatan, perkataan serta ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara yang tercela. Sunnah merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi sunnah yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran atau bayan tafsir, dan menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.